Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Madinah, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangsa dengan NIM 11221045. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan membuat video UAS studi kelayakan bisnis tentang pendapat saya secara komprehensif mengenai studi kelayakan bisnis UMKM, usaha galon isi ulang air minum, seperti foto di sebelah sini. Sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Video ini berisi pemaparan pendapat saya secara langsung di depan kamera, bukan berfokus pada pengambilan gambar aktivitas usaha, melainkan pada analisis akademik dan praktis dari berbagai aspek kelayakan bisnis. Usaha galon isi ulang air minum merupakan usaha yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Air minum adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda, sehingga usaha ini memiliki karakteristik permintaan yang relatif stabil dan berkelanjutan. Alasan saya memilih UMKM galon isi ulang air minum sebagai objek studi kelayakan bisnis karena pertama, air minum merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, usaha ini tidak mengenal musim karena terus berkelanjutan. Yang ketiga, konsumennya berasal dari semua lapisan masyarakat. Yang keempat, modal relatif terjangkau untuk UMKM. Yang kelima, risiko produk rusak relatif kecil. Yang keenam, potensi pengembangan usaha cukup luas. Di era modern saat ini, banyak masyarakat yang beralih dari air matang sendiri ke air minum isi ulang karena alasannya yaitu pertama praktis, yang kedua hemat biaya, dan yang ketiga mudah diperoleh.
Oleh karena itu, usaha galon isi ulang memiliki peluang yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dan memenuhi standar kelayakan usaha. Gambaran umum usaha galon isi ulang air yaitu UMKM galon ini umumnya berbentuk depot air minum yang melayani pengisian ulang galon 19 liter yang tersebut galon dan pelanggan tetap atau langganan rumah tangga dan kos. Lokasinya biasanya berada di area pemukiman, dekat perumahan padat, lingkungan kos-kosan, atau dekat UMKM kuliner. Karakteristik dari usaha galon ini adalah operasional harian, jam kerjanya fleksibel, dan interaksi langsung dengan konsumen. Aspek hukum dan legalitas. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Perizinan yang harus dimiliki antara lain: yang pertama yaitu nomor induk berusaha, yang kedua izin usaha depot air minum, yang ketiga sertifikat higienis dan sanitasi, yang keempat hasil uji laboratorium kualitas air, yang kelima izin lingkungan setempat. Tujuan pemenuhan aspek hukumnya adalah meminjam keamanan konsumen, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menghindari saksi atau penutupan usaha, dan yang terakhir menjadi dasar pengembangan usaha ke skala yang lebih besar. Apabila seluruh izin dipenuhi, maka dari aspek hukum, usaha galon isi ulang air minum dinyatakan layak. Aspek pemasaran.
kita menganalisis aspek pasar terlebih dahulu. Permintaan air minum isi ulang ini bersifat rutin, berulang, dan tidak tergantung tren. Kalau dari segmentasi pasarnya itu biasanya rumah tangga, mahasiswa dan anak kos, warung makan, UMKM kuliner, kantor kecil. Target pasarnya itu adalah masyarakat sekitar lokasi usaha dengan jarak distribusi yang dekat agar biaya operasional tetap efisien. Karena kalau misalkan jauh, kita akan memakan waktu banyak dan buang-buang waktu. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang umum dilakukan. Harga kompetitif, pelayanan ramah, antar jemput galon, diskon pelanggan tetap, dan promosi WhatsApp, media sosial. Dari aspek pemasaran, usaha ini sangat layak karena kebutuhan air minum tidak dapat digantikan. Lalu ada aspek sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusia, usaha golan ini memiliki kebutuhan tenaga kerja yang relatif sedikit. Struktur sumber daya manusia pada usaha galon isi ulang air minum ini yaitu ada pemilik usaha sebagai pengelola dan memerlukan 1-2 karyawan operasional. Tugas karyawan yaitu mengoperasikan mesin, membersihkan galon, melayani pelanggan, dan mengantar galon. Kriterianya seperti biasa yaitu jujur, disiplin, memahami kebersihan, dan bertanggung jawab. Aspek SDM layak karena biaya tenaga kerja tidak terlalu besar, namun kontribusinya signifikan terhadap kualitas layanan. Aspek produksi dan operasional. Proses produksi meliputi pengambilan air baku, penyaringan bertahap,
sterilisasi menggunakan UV, pencucian galon, dan pengisian serta penutup galon. Keunggulan aspek produksi: proses cepat, produk langsung siap jual dan tidak memerlukan gudang besar. Aspek produksi dan operasional dinilai layak dan efisiensi. Aspek teknologi: teknologi yang digunakan yaitu ada mesin RO, filter karbon, dan lampu UV. Keunggulan teknologi: mudah digunakan, perawatan relatif mudah, dan mendukung kualitas air. Teknologi yang digunakan sudah sesuai dengan standar depot air minum, sehingga aspek teknologi layak. Aspek keuangan: misalkan modal awal yaitu ada mesin dan peralatan, renovasi tempat, dan perizinan. Pendapatannya yaitu harga galon kisaran 5.000 sampai 7.000 rupiah, penjualannya 40 sampai 60 galon per hari. Pendapatan bulanan bisa mencapai jutaan rupiah dengan biaya operasional yang relatif rendah. Dari aspek keuangan, usaha ini menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Aspek manajemen resiko: resiko yang dihadapi yaitu yang pertama, kerusakan mesin, penurunan kualitas air, persaingan harga, keluhan pelanggan. Strategi mitigasinya adalah perawatan rutin, kontrol kualitas, pelayanan prima, dan inovasi layanan. Risiko dapat dikendalikan dengan manajemen yang baik. Keberlanjutan usaha dapat dijaga dengan konsistensi kualitas, kepuasan pelanggan, dan kepatuhan hukum. Lalu ada aspek keuangan lanjutan dan analisis dasar. Sederhana. Analisis keuangan meliputi modal awal, biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan. Keuntungan usaha relatif
stabil karena produk cepat terjual, perputaran kas cepat. Usaha ini layak secara finansial. Jadi seperti itu penjelasan dalam usaha isi ulang galon air minum. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha atau proyek layak dijalankan atau tidak, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun manajerial. Tujuannya yaitu antara lain menghindari risiko kerugian, menjadi dasar pengambilan keputusan, menilai prospek jangka panjang usaha, dan menjadi pedoman pengelolaan usaha. Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis mencakup beberapa aspek yang tadi disebutkan, seperti aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, serta aspek manajemen risiko. Berdasarkan seluruh aspek studi kelayakan bisnis, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM usaha isi ulang air minum ini layak untuk dijalankan dengan baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Usaha ini memiliki prospek jangka panjang dan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil apabila dikelola secara profesional. Demikian pemaparan analisis studi kelayakan bisnis UMKM galon isi ulang air minum yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dosen Pak Halibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.